Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Trader Lawas ya. Saya juga pengelola channel MS Trade. Kesempatan kali ini teman-teman saya akan ngebahas, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Bahwa di video sebelumnya saya udah ngebahas dengan judul jauhi dulu sektor saham dengan kondisi seperti ini. Jadi di video ini saya ngebahas satu sektor saham yang mana kondisinya membuat saham ini beberapa kondisi saat ini membuat saham ini turun dan semakin turun dengan turun yang dalam dan didukung juga volume turun yang dalam. Saham ini turun atau sektor saham ini turun rata-rata sekitar 20-25%. Nah, ini adalah sedikit cuplikan dari saham-saham tersebut, yaitu sektor banking ya, teman-teman. Kita lihat sekilas gambarannya adalah BBRI ya. Ini seperti ini ya. Ini penurunannya juga sudah dalam. Ini saham BBRI, kemudian banking lainnya BBNI ini juga turun ya. Kemudian BBCA yang mana merupakan leader, biasanya menjadi leader di saham ya, karena dia sebelumnya menjadi top market cap ya. Kemudian kita cek BMRI. Oke, kita cek dulu BMRI. Secara umum saham-saham sektor perbankan ini ya mengalami tekanan yang sangat kuat. Sehingga di video saya bikin satu bahasan jauhi dulu sektor saham ini. Ya, ketika saya bikin konten ini ya teman-teman, jauhi dulu sektor saham yang sedang turun ini, yaitu terutama sektor perbankan. Banyak yang bilang ini saham dengan fundamental yang bagus, kok kenapa tidak dibeli seperti itu. Jadi teman-teman, ini bukan masalah fundamental bagus atau tidak ya. Saham sebagus apapun fundamentalnya, ketika sedang ditekan oleh jualan asing yang masif sekali seperti ini ya, ini yang terjadi adalah saham ini tetap akan turun ya. Saham ini tetap akan turun walaupun ini tetap sebagai saham fundamental bagus, saham perusahaan bagus seperti itu ya. Ini kenapa? Ini adalah karena ya mungkin untuk teman-teman yang uangnya tidak berseri bisa saja ngebeli dan ngebeli. Namun bagi saya ya untuk bisa masuk ke saham ini, saya harus memilih dengan tepat kapan saya akan masuk. Kapan saya akan masuk? Kenapa? Karena ini adalah tentang waktu ya, waktu yang tepat untuk masuk dan waktu untuk yang tepat untuk membeli, yaitu berdasarkan pada data-data pendukung. Nah, setiap hari teman-teman di channel saya ini selalu saya update pergerakan dari saham-saham tersebut ya, baik misalkan adanya pergerakan awal dari turning atau rebound seperti ini saya selalu bahas, dan juga ketika ada kondisi-kondisi seperti ada asing yang naik, kemudian ada buying side yang meningkat seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya data pendukung tadi, kita setidaknya bisa membeli dengan presisi yang lebih tinggi. Nah, sekarang saya akan update lagi kenapa kok kita jauhi sektor saham ini ya. Beberapa hal akan saya sampaikan. Yang pertama jelas ya, ini saham ini adalah turun dengan volume volume yang kuat ya. Teman-teman bisa ngelihat ini volume asing terutama jualannya adalah kuat sekali ya. Kemudian volume jualannya juga meningkat. Jadi ketika harganya turun ya, ini volumenya meningkat sehingga terjadilah hukum volume yang terpenuhi ya. Ketika harganya turun dan volumenya meningkat, biasanya turunnya masih akan lanjut. Nah, ini seperti kita lihat di satu ini ya, istilahnya pancuran gitu, diguyur terus-menerus dengan volume air yang masih ada dan kita nggak tahu seberapa banyak volume air yang akan dilewatkan di guyuran itu, seperti itu. Sehingga karena kita tidak pasti, maka kita sebaiknya menunggu sampai ada tanda-tanda guyuran mulai berkurang seperti itu, sehingga kita bisa masuk pada waktu yang lebih tepat dan kita tidak terkena guyuran seperti itu. Oke, baik, sekilas saya akan coba bahas lagi ya kenapa sektor saham ini saat ini sedang mengalami tekanan yang dalam ya. Jadi sektor perbankan ini teman-teman dipengaruhi beberapa faktor ya.
Ini saya bahas secara umum untuk perbankan, terutama perbankan besar ya. Yang pertama adalah kenaikan suku bunga The Fed ya teman-teman. Jadi adanya kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed ya, yang telah memicu aksi jual di pasar global termasuk di Indonesia, di mana kenaikan suku bunga ini adalah dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat secara umum seperti itu. Nah, kenapa di inflasi ini bisa tinggi, teman-teman? Jadi inflasi ini bisa tinggi kalau misalkan salah satunya penyebabnya adalah adanya kenaikan harga komoditi, kenaikan harga energi ya, misalkan kenaikan energi untuk masyarakat dan untuk energi secara nasional seperti itu. Masyarakat misalkan BBM, nasional misalkan untuk listrik seperti itu. Ketika komoditas energi naik karena mungkin suplainya kurang atau karena mungkin terjadinya konflik geopolitik, itu bisa membuat harga komoditas itu naik, dan harga komoditas naik bisa meningkatkan inflasi yang dilaporkan setiap bulan seperti itu. Jadi saat ini kita masih harus terus memantau pergerakan dari harga komoditas dan juga rilis laporan terkait inflasi di negara-negara utama yang kita pantau, yaitu Amerika Serikat seperti itu ya. Jadi itu masih harus kita perhatikan terus, kenaikan suku bunga The Fed, akankah The Fed bisa minimal tetap terhadap suku bunga The Fed ini atau tidak naik ya, atau kalau bisa mengalami penurunan. Nah yang kedua, kalau tadi udah saya bahas adalah ketidakpastian ekonomi global ya. Jadi eh, ekonomi global ya, termasuk adanya ketegangan geopolitik, konflik-konflik di negara-negara yang sedang konflik itu seperti di Timur Tengah ya, kemudian ada di Rusia, Ukraina seperti itu. Ini semua telah menambah ketidakpastian di pasar saham ya. Situasi ini membuat investor itu saat ini lebih berhati-hati dan cenderung untuk lebih apa ya? Ya lebih berhati-hati tadi, menarik diri dari investasi dari pasar-pasar yang dianggap berisiko. Pasar saham dianggap lebih berisiko ya teman-teman daripada pasar lain. Kenapa saya bilang pasar lain? Karena pasar lain tadi ada market currency ya. Currency ini kaitannya atau mata uang lah. Mata uang ini kaitannya dengan suku bunga. Kalau suku bunga itu cenderung naik ya di poin 1 tadi, suku bunga cenderung naik adalah karena dinaikkan karena untuk mengobati inflasi. Tentu istilahnya apa ya? Return atau yield di investasi di currency lebih menarik dan secara risiko lebih rendah daripada di saham. Sehingga para pelaku pasar lebih cenderung untuk menarik diri dari saham dan akan memasukkannya ke instrumen yang lebih tidak berisiko dan lebih memberikan return yang besar. Nah, terus kemudian teman-teman secara umum ya mood market di bulan Mei ini secara umum mood market itu juga turun ya. Jadi orang itu sering ini ya mendengar ya, kita sering mendengar istilah sell in May and go away ya. Jadi memang di bulan Mei ini kalau kebiasaannya katanya seperti itu, bulan Mei ini market saham memang biasanya hancur atau turun ya. IHSG hancur, IHSG turun seperti itu. Kenapa? Karena saham-saham pendorongnya juga pada turun. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Penurunan IHSG di bulan Mei yang tadi saya bilang tadi kebiasaannya sebagai sell in May and go away seperti itu. Ini biasanya menciptakan mood market yang nggak bagus ya. Ketika kondisi saham-saham pada turun, ini mood market untuk buying side juga berkurang seperti itu ya. IHSG mengalami penurunan yang signifikan biasanya di bulan Mei ya, yang juga berdampak pada saham-saham yang kayak kita bahas tadi seperti BRI dan teman-temannya seperti itu. Ya memang itulah kondisinya teman-teman ya, didukung dengan beberapa data tambahan seperti ekonomi global poin 2, kemudian kenaikan The Fed poin 1 dan juga inflasi tadi. Terus kemudian teman-teman yang keempat ini adalah ketika kondisi marketnya nggak bagus teman-teman, IHSG-nya nggak bagus, cenderung turun dan saham-saham penggeraknya cenderung turun, maka biasanya yang dilakukan oleh para manajer investasi adalah melakukan mengurangi barang ya, atau istilahnya ini adalah termasuk aksi ambil untung. Ya, beberapa manajer investasi seperti itu melakukan take profit setelah
kemarin di bulan Januari laporan keuangan perbankan bagus sekali sehingga perbankan ini secara umum pada all time high ya, sehingga ya wajarlah kalau saat ini kondisi market tidak bagus. Kemudian di poin 1 tadi The Fed mungkin menaikkan suku bunga, dan kita lihat juga di Indonesia suku bunga juga naik kan kemarin seperti itu. Jadi wajar ketika suku bunga naik, ini adalah merupakan istilahnya musuhnya pergerakan saham. Nah, kalau tadi saya bahas ya, ini saham bagus ya, ini saham bagus. Cuman yang perlu kita lakukan adalah saham-saham perbankan ini bagus. Yang perlu kita lakukan adalah it is about timing, kapan kita beli. Ini adalah saham-saham berfundamental bagus sehingga kita nggak ragu lah untuk ininya. Ini cuma masalah timing. Saat ini tepat nggak sih kita beli? Kenapa? Karena kemarin-kemarin teman-teman, ketika saya mencoba untuk beli saham BRI ini, mungkin teman-teman di channel saya udah hafal ya, saya sudah tahu ya bahwa saya BRI itu sudah ngebeli di sini. Pembelian saya BRI untung cuman ya 100.000. Kenapa? Karena berasa nggak kuat saya buang, untung masih untung ya. Kemudian turun di sekitar 54 saya buyback. Alasan saya di 54 saya buyback karena ini ada support. Ternyata jebol. Begitu turun, sudah saya cut. Saya cut, kalau di sini saya hanya untung 100.000, di sini saya rugi. Masih ratusan ribu karena saya segera keluar, dan di sini saya mulai buyback. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak ada yang ragu ya, bahwa tidak ada yang meragukan bahwa ini adalah perusahaan yang bagus. Tapi kita perlu tahu kapan kita ngebeli berdasarkan data-data pendukung ya. Ini yang penting adalah timingnya. Ini memang nggak diragukan pokoknya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang supaya nggak ketinggalan, saya setiap hari selalu update saham-saham tersebut ya, saham-saham BRI itu. Kenapa saya bahas tiap hari? Ya karena saya mau tahu ya, saya mau tahu saham ini kapan kira-kira turningnya seperti itu ya. Kapan kira-kira membeli yang tepat. Kita kan nggak bakal tahu kalau kita nggak tracking pergerakannya dari saham ini setiap hari ya. Makanya ini saya cek, kayak kemarin saya udah coba beli BRI, harapannya sore net buy, ternyata masih net sell ya, dan net sell-nya masih cenderung besar. Jadi untuk BRI ini, khusus untuk BRI saya sudah mulai membeli tapi agak berhati-hati. Beberapa perbankan sudah mulai bagus pergerakannya seperti ini, asingnya udah mulai masuk ya. Asingnya udah mulai masuk. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang membeli mungkin masih harapannya sudah mulai mulai besar ya. Oh, ini asingnya udah mulai masuk. Atau BMRI yang mana asingnya juga sudah mulai masuk walaupun sebelumnya masih belum jelas ya karena masih net buy net sell seperti itu. Atau kemudian misalkan seperti BRIS yang tertekan dalam, ketika tertekan asingnya turun, dan kemarin juga rebound kencang sekali dengan kondisi asingnya net buy. Jadi mungkin itu saja updatean ya teman-teman. Kenapa saya bahas lagi? Karena ini adalah saham-saham bagus ya, yang fundamentalnya bagus. Sayang banget kalau misalkan tidak kita beli ya. Sebelumnya memang pernah saya bahas, jauhi dulu sektor ini, tapi jauhinya sampai kapan ya? Ya sampai saham berfundamental bagus ini telah sampai pada timingnya ya untuk membeli. Timingnya untuk membeli tahunya kapan Pak? Tahunya adalah teman-teman tracking setiap hari. Tracking setiap hari. Dari mana? Oh, dari ininya, dari pergerakan candlenya. Ini seperti ini, ada candle higher high ya, ada candle higher low atau titik low yang lebih tinggi, titik low yang lebih tinggi. Jadi titik low-nya tuh semakin naik ya. Titik low semakin naik menandakan low-nya atau close-nya semakin tinggi, dan open dan high-nya juga semakin tinggi menandakan saham ini turning ke atas ya. Yang pertama kita lihat dulu tanda candlenya. Candlenya sudah mulai ada. Kemudian nanti kita lihat volumenya, terutama kalau volume asingnya sudah mulai keluar ya. Terus kemudian ini ya, intraday buying side atau selling side-nya ada nggak? Saya nggak bisa tampilkan karena datanya off ya. Datanya off nggak ya? Kita cek dulu ya. Karena datanya off saat ini, jadi saya nggak bisa tampilkan. Tapi biasanya di sore hari ini saya tampilkan.
Ya, di sini selalu saya tampilkan tapi saat ini off. Ini bisa melihat indikasi saham ini sedang bergerak ke arah mana, di buying side atau di selling side seperti itu ya. Oke, kemudian yang harus kita lihat adalah eh, candle sudah, kemudian volume asing beli sudah, kemudian volume. Nah ini, ketika naik ada dorongan volume naik. Ini juga harus kita perhatikan. Terus kemudian kalau teman-teman masih kurang ya, mungkin teman-teman bisa cek juga ini saham-saham bagus ya. Saham-saham bagus itu biasanya asingnya juga ini. Saham-saham bagus itu biasanya bukan asingnya ya. Buyback. Istilahnya apa? Perusahaannya kadang melakukan buyback ya. Ya, perusahaannya kadang melakukan buyback itu yang bagus banget ya. Kenapa? Karena perusahaan tidak membiarkan sahamnya turun. Karena kalau turun justru akan di buyback oleh perusahaan sendiri dan buyback bisa berlangsung 3 sampai 6 bulan atau bahkan lebih seperti itu. Dan buyback itu biasanya ya memang tidak sehari langsung dibeli gitu enggak, tapi ada kenaikannya juga nanti ketika turun juga. Biasa normally juga ada turun seperti itu. Pola-polanya bisa naik, ada koreksi seperti itu. Tapi kalau misalkan buyback volumenya melebihi yang tersedia, tentu harganya akan naik ya, kira-kira begitu. Terus kemudian kalau teman-teman yang mungkin perlu tambahan data, itu bisa melakukan pengecekan indikator ya. Misalkan kita cek seperti ini, BRI udah naik belum? Kalau secara indikator dari sini dia baru-baru mau cross up ya. Cross up apanya Pak? ADX-nya ya. ADX-nya itu yang ini garis plus DI, ini mains DI ya. Kalau terjadi cross di sini nanti ini hijau birunya akan nongol ya, biru nongol, hijau nongol itu artinya harga bergerak ke atas. Sekarang belum Pak, belum. Ya, sekarang belum. Kekuatan momentumnya dinyatakan dari yang merah. Nah, untuk hal ini saya udah bahas di video, nanti saya kasih di deskripsi cara melihat kekuatan pergerakan suatu saham. Memang saat ini spekulatif banget ya teman-teman. Spekulatif kenapa? Karena kita hanya mengandalkan candle. Secara indikator belum. Indikatornya adalah telat teman-teman. Kalau teman-teman ngebahas masuk saham menggunakan indikator pasti telat. Tapi kalau teman-teman masuk ke saham berdasarkan sinyal-sinyal awal, yaitu candlestick, pola-pola candlestick, tentu teman-teman bisa dapat harga lebih bawah, dapat harga jangkar seperti itu. Nah, indikator ini berguna nggak sih? Tetap berguna untuk melihat arah yang lebih confirm. Atau untuk melakukan konfirmasi penambahan barang. Seperti itu ya, contohnya BBRI, BBNI. BBNI mulai keluar teman-teman ya. BBNI mulai kelihatan arahnya, di mana birunya mulai nongol. Ini artinya apa? Arahnya sudah hampir benar. Tapi menurut indikator ini belum sempurna. Kenapa? Karena hijaunya belum nongol. Kalau dari candlestick, udah naik nih, udah 3 hari naik seperti itu. Jadi memang kalau mau cepat gunakan candlestick aja, kalau mau confirm gunakan tambahan indikator. Ini contoh saham-saham yang naik dari dasar ya. Oke, kemudian saya contohkan saja saham-saham yang secara tren udah sangat kuat. Contohnya brand. Birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Artinya apa? Biru nongol ini arah ke atas ya. Biru nongol bersama dengan hijau. Ini artinya arah dia ke atas. Arah dia ke atas. Terus merah menunjukkan kekuatan tren. Jadi trennya kuat. Contoh lagi TPIA. TPIA biru nongol, hijau nongol, merah nongol. Artinya confirm. Secara indikator semuanya oke ya. Moving average dan lain-lain semuanya oke. Jadi ini bullish. Contohnya lagi misalkan SSIA. Nah, SSIA saya bisa berkata nih, SSIA kapan di manakah SSIA ini memiliki tren terkuat di sini? Kenapa? Karena birunya tebel, hijaunya tebel, merahnya tebel. Nah, kalau saat ini indikatornya mulai mengecil. Artinya apa? Dia konsolidasi. Jadi saat ini konsolidasi. Oke, kita lihat dulu ini teman-teman ya. Minuman itu ya, saham yang lagi naik. Apa ya, lupa saya. Atau ini aja deh. Kita cek coba ya, Petrosi. Nah, Petrosi teman-teman bisa ngelihat ini bahwa birunya nongol, hijaunya nongol. Ini berarti secara pergerakan dia udah trending, udah bener arahnya, kekuatannya juga kuat. Ini tadi adalah data-data pendukung ya teman-teman. Kalau tadi kan saya sampaikan when to buy berdasarkan data pendukung.
Mungkin kalau teman-teman mau yearly buy itu hanya mengandalkan candle saja, tapi kalau mau confirm nambah itu yang kita perlukan adalah data pendukung ya. Itu semua tadi adalah mixing, it is about timing ya. Jadi timingnya harus tepat ya. Ini memang saham fundamental bagus beberapa yang saya bahas tadi, tetapi kalau lagi nggak bagus ya sebaiknya kita jauhin karena kita butuh tuh timing yang tepat ya. Timing yang tepat berdasarkan data pendukung. Data pendukungnya teman-teman bisa dapatkan data pendukungnya itu adalah di channel MS Trade ya. Jangan lupa untuk subscribe. Maksud saya channel saya MS Trade mau trader lawas seperti itu ya. Intinya begitu ya teman-teman update untuk saya untuk hari ini. Jadi kalau bahasan kemarin adalah sektor-sektor yang turun dalam ya, kenapa harus kita jauhin ya. Sekarang udah saya tambahin bahwa it is about timing. Ini saham bisa jadi rebound seperti itu BBRI, tetapi kita tetap harus tracking lagi setiap hari. Oke, baik teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.